Halo guys, ketemu lagi sama kita di ACR Speaker RAM Pro Audio di YouTube channel kita. Kali ini kita akan membahas speaker terbaru dari RAM Pro Audio yang mungkin banyak teman-teman request untuk kita review. Ya, inilah line array terbaru dari kita, RM226LA. Sekedar informasi, line array ini merupakan line array 3-way. Ada low, high, dan mid. Untuk low-nya terdiri dari 12 inch double untuk frekuensi low, lalu di mid-nya ada terdiri dari drivernya ini 6 inch berisi 4 biji, lalu untuk high-nya itu ada 2 biji tweeter, dan semuanya ini full neodymium. Dan seperti line up RAM Pro Audio pada lainnya, RAM ini memakai kayunya Birch Plywood Rusia, dari Rusia. Jadi memang untuk grade eksterior dan tahan di outdoor, tetapi juga bisa untuk diaplikasikan di indoor. Kita mereview RM226LA ini karena merupakan tipe terbaru juga yang baru rilis, yang kita pakai pertama kali dan launching di SMAX 2024 di Grand City Surabaya, Jawa Timur. Kita lihat dulu tampilan luarnya seperti apa. RM226LA ini 3-way, seperti tadi saya bilang, ada low-nya 2 biji 12 in. Ini kita memakai grillnya seperti ini. Ini seperti cubic ya, seperti cubic untuk metal mesh-nya. Lalu di balik metal mesh nanti ada foam mesh-nya untuk menghindari dari debu-debu dan kotoran. Lalu nameplate-nya, tulisan RAM ini juga sudah model terbaru guys. Sudah beda dari line array sebelumnya. Jadi kita hanya ada tulisan RAM seperti ini, lalu ada warna gold-nya. Tulisan RAM-nya berwarna silver. Sudah model terbaru. Lalu kita melihat ke mid-nya, daerah 6 inch. Ini ada face plug-nya berwarna merah. Kita bisa banyak teman-teman yang bilang seperti Iron Man ya, gitu ya. Warnanya merah, face plug-nya ada 4 biji untuk 6 inch-nya di sebelah sini. Lalu untuk horn-nya berwarna gold. Jadi ini tweeter-nya berisi 2 biji dan semuanya ini full neodymium. Dan RM226LA ini guys, kita memakai sistem 3-way. Jadi low, mid, dan high. Nah, di pinggir kanan kirinya guys, ini di bracketnya mungkin nggak kelihatan, atau saya pindah sebelah sini. Nah, pinggir kanan kiri bracketnya itu juga warnanya gold, rose gold seperti 126LA. Oh ya, nanti kita akan coba bongkar ya guys. Nanti setelah ini kita review, kita coba bongkar untuk isinya seperti apa. Kita bongkar metal mesh-nya, kita bongkar face plug-nya, kita lihat seperti apa untuk konfigurasi atau skema box-nya ini. Oke guys, kita coba lihat bagian belakangnya. Ini juga bentuknya lumayan unik ya. Kita coba lihat belakangnya. Ya, di belakang cuma ada terminal, panelnya dari RAM, ada logo RAM. Lalu warnanya juga sama, senada, warna rose gold, senada dengan warna bracketnya dan juga warna hornnya, horn untuk tweeternya. Lalu ada tulisan tipe RM226LA dan juga ada 2 soket Picon ya. Oke guys, sekarang kita akan bahas tentang technical dari RM226LA ini. Dari frekuensi respon plus minus 3 dB, RM226LA ini mulai dari 80 Hz hingga 14 kHz. Lalu untuk horizontal coverage angle-nya per box-nya ini bisa 110 derajat ya. Lalu untuk vertical coverage angle-nya, ini tergantung dari jumlah rentengan box-nya, vertical rentengan box-nya. Tetapi untuk per box-nya, jadi untuk per box-nya ini bisa di angle per box line array RM226LA ini bisa dari 0 derajat hingga 10 derajat. Jadi per box 1 dengan box berikutnya itu bisa 0 hingga 10 derajat. Ya, jadi untuk yang vertical coverage areanya untuk yang per boxnya ini 10 derajat ya. Jadi
Tetapi kita juga ada fitur menggunakan angle dari bracketnya ini, sehingga dalam sistem dari antara satu box dengan box lainnya ini bisa di angle lagi dari 0 sampai 10 derajat lagi. Untuk rekomendasi dari ampli yang dibutuhkan untuk RM226LA ini, dari low frekuensi di 8 ohm untuk satu box ya, itu minimal di 2x1400 watt. Lalu untuk mid frekuensi di 8 ohm untuk satu box di 1400 watt. Lalu untuk high frekuensi main 4 ohm untuk satu box minimal di 280 watt. Lalu untuk maksimum peak outputnya mencapai 136 dB. Oke guys, kita bahas untuk aksesoris guys dari kita, yaitu array frame RM226LA. Material yang kita gunakan adalah menggunakan pipa besi, ukurannya 75 x 75 mili dan tebal pipanya 4,5 mili. Lalu dalam pemasangannya kita sarankan untuk menggunakan kawat seling minimal kekuatannya 2 ton. Dan juga harus mengunci bagian tengah array frame. Jadi bukan hanya bagian klemnya saja, itu tidak disarankan. Jadi harus dikunci bagian tengah array frame-nya juga. Lalu untuk array frame ini kapasitasnya maksimal di 12 box ya. Jadi satu array frame bisa digantung RM226LA-nya hingga 12 box. Lanjut kita bahas untuk koneksinya ya guys. RM226LA ini didesain untuk crossover aktif atau DSP. Jadi ini belum ada crossover pasifnya di dalam boxnya. Karena komposisinya ini 3-way, maka konektor yang digunakan adalah 8 pin ya. Dengan spesifikasi sambungan untuk sebuah box ini adalah seperti ini. 1 plus 1 main untuk low frekuensi 1, itu 8 ohm. Lalu 2 plus 2 main untuk low frekuensi 2, 8 ohm juga. Lalu untuk 3 plus 3 main untuk mid frekuensi 8 ohm. Dan yang berikutnya 4 plus 4 main untuk high frekuensi 4 ohm. Format standar mono dari pabrikan adalah 4 buah box RM226LA dan juga 4 buah box subwoofer RM1283SP. Dengan cara pemasangannya kurang lebih seperti ini. Lanjut kita bahas untuk koneksinya. Tiap 2 buah box RM226LA ini kita koneksi standar ya. Jadi tiap 2 box 226LA ini akan dihubungkan secara paralel dulu. Lalu baru ke amplifier. Untuk kabel yang 1 plus 1 main dan 2 plus 2 main itu dihubungkan dengan satu ampli dengan kapasitas minimal 2800 watt per channel 4 ohm. Lalu kabel 3 plus 3 main dihubungkan ke satu ampli dengan kapasitas minimalnya 2800 watt per channel juga main 4 ohm. Lalu yang terakhir untuk kabel 4 plus 4 main dihubungkan ke satu ampli dengan kapasitas minimal 560 watt per channel main 2 ohm. Diagram lengkapnya kurang lebih seperti ini ya untuk koneksinya. Lanjut kita bahas untuk aksesoris atau koneksi per boxnya ya. Jadi karena kita tadi main untuk paralel, kita bahas untuk kabel koneksi paralel boxnya. Karena format penggunaan standar dari RM226LA ini adalah 2 box, jadi kita memerlukan kabel paralel. Komposisi kabelnya menggunakan 2 konektor neotrik NL8 ya, atau merek lainnya, neotrik atau apapun. Yang pasti perlu NL8. Dan kabelnya Mogami atau merek lainnya cukup sekitar 1 meter atau 1,2 meter. Oke, kita lanjut untuk kabel koneksi dari box RM226LA ke amplinya. Kabelnya ini disambung dari 226LA ke ampli ya. Jadi menggunakan 8 pin, sedangkan konektor pada ampli itu umumnya itu 4 pin. Jadi kita perlu ada kabel yang mengadaptasi dari NL8 atau 8 pin ke NL4. Komposisi kabelnya memakai satu konektor neotrik atau merek lainnya. Jadi dari NL8 ke 4 buah konektor NL4. 4 buah konektor NL4 itu apa aja? Yaitu yang 1 min, 1 plus, 2 plus 2 min, 3 plus 3 min, lalu 4 plus 4 min. Seperti yang tadi saya infokan, untuk koneksi dari box ke amplifier itu kan butuh dari NL8 ke NL4. Itu 8 pin ke 4 pin. Jadi karena amplinya itu 4 pin dibagi dari NL8 ke 4 konektor. Konektor pertama itu 1 plus 1 min itu untuk low frekuensinya yang pertama, lalu yang 2 plus 2 min itu untuk low frekuensi yang kedua, 3 plus 3 min untuk mid frekuensi yang ketiga, 4 plus 4 min untuk high frekuensinya. Jadi 12 in-nya 226LA ini munculnya sendiri-sendiri. Oke guys, setelah kita bahas spesifikasinya secara detail dan jelas, selanjutnya kita akan coba tes sound ya. Dela Roperti.
other side until you came into my life. Now one by one my dreams are coming true for me. It's all because of you, my love. Oh, because of you, there's a rainbow in the sky. Smile. It's a long row of zeros shining that dashboard light. Another million miles in some rental car, another highway in the night. Another day, another week, another month away from my family. But I'd be lying if I told you there's somewhere I'd rather be. Oke guys, tadi kita spill ya. Tadi di atasnya 226LA, ini kan atasnya 226LA, di bawahnya ini RM1283SB yang kita pakai juga di Smax. Ini kita spill sedikit-sedikit. Ini subwoofer double 18 in ya. Kita memakai Fabulous. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Tadi kita sudah review, kita bongkar, kita bahas teknisnya, spesifikasi seperti apa. Lalu untuk next videonya, mungkin kalian ada saran-saran mau kita review produk rem ataupun ACR apa lagi, kalian bisa komen juga di kolom komentar. Oke guys, see you next video.